Kalau di orang Kristen ya, Tuhan kan memberikan tugas kita menjadi lilin, menjadi terang. Saya kepingin pekerjaan kami itu pelayanan kami untuk Tuhan. Burung aja yang terbang masih dipelihara. Iya, tapi kalau kita enggak usaha, ya nggak akan pernah bisa. Ya kita harus menyamakan, istilahnya harus imbang antara ibadah dan bekerja. Salam Patunggilan. Masih dalam suasana dan semangat bulan kesaksian dan pelayanan Gereja Kristen Jawetan, kali ini program Nueni berkunjung ke Jemaat Swaru. Secara khusus kami mengunjungi rumah produksi Ibu Endang Tri Puji Astuti. Beliau adalah pelaku UMKM dan juga pendamping UMKM di berbagai wilayah. Menurut informasi Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, kontribusi UMKM terhadap pendapatan regional di Jawa Timur mencapai 57,81% di tahun 2021. Mengingat betapa besarnya dan betapa pentingnya UMKM bagi peningkatan perekonomian Jawa Timur secara khusus dan negara secara umum, maka GKJW bagian dari masyarakat ikut terlibat dalam pengarus utamaan UMKM. Bersama kita akan mengikuti percakapan dalam program Nueni bersama Ibu Tri Puji Astuti. Bu Tutut, Sugeng siang, niki sugeng rawuh ya di rumah kami. Terima kasih sudah diterima sampun di Sukoto. Oh ini cuman 2. Terima kasih sudah diterima dengan terbuka di rumah produksi Bu Tutut, juga pusat oleh-oleh Malang, juga pusat pelatihan. Terima kasih. Suasananya juga asri, Bu Tutut. Deso soalnya. Oh iya, ini di Desa Swaru, Kecamatan Pagelaran. Jadi tepatnya memang di sini Jalan Raya Swaru, RT 2, RW 1, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Kalau orang-orang biasanya gini, jalan poros untuk jalan wisata ke Pantai Balikambang. Nah, iya. Terima kasih Bu Tutut. Bu Tutut, kami mau dengar cerita tentang apa? Saya bukan pengalamannya masih sedikit Ibu. Oh iya, tapi kan harus dibagikan ya Bu Tutut. Mudah-mudahan yang pengalaman yang sedikit ini betul, supaya jadi berkat. Nah, kira-kira perjalanan atau sejarah perkembangan rumah produksinya Bu Tutut ini bagaimana? Sebetulnya kalau untuk usaha itu karena kepepet, jujur aja. Karena usaha ini timbulnya karena kepepet, karena terpaksa. Tapi kalau untuk pusat pelatihan itu memang saya ini meneruskan usahanya Bapak Ibu. Jadi dulu itu Bapak Ibu itu aktif di masyarakat, kebetulan beliau itu menjadi ketua yang namanya Kubasalaka kalau tidak salah tahun 80-an. Nah dari sana, karena kan memang Salak Swaru terkenalnya dulu dan masih di daerah yang lain masih belum ada. Nah dari sana budidaya salak sampai akhirnya menjadi pusat pelatihan karena memang banyak tamu, banyak kunjungan yang seperti itu. Jadi tahun 2007 kami akhirnya resmi menjadi pusat pelatihan. Nah, tahun 2011 saya diutus Bapak untuk menggantikan pusat pelatihan ini. Nah, kebetulan pusat pelatihan kami itu adalah untuk pasca panen, olahan pasca panen. Nah, otomatis hubungannya itu dengan UMKM.
Jadi kami memang induknya awal kami binaannya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Nah, setelah usaha punya produk, baru kami merembet ya dengan banyak segi di ketenaga kerja, kemudian dinas koperasi, dinas pemberdayaan perempuan, kemudian di dinas Disperindak ya, dinas perdagangan. Dari situ akhirnya kami melapor ke sana. Nah, awal kami itu memang rumah produksinya masih satu, Bu Niki, di rumah belakang. Mungkin Bu Niki perso ya, kalau orang yang sepuh-sepuh dulu pasti kenal Bapak Ibu, dinas pun juga kenalnya dengan Bapak Ibu. Nah, kemudian kami mengembangkan karena Bapak sudah mengawali, kami diparingi warisan usaha istilahnya. Jadi tugas kami lah untuk mengembangkan. Dari sana memang kami ini mendapatkan pelatihan-pelatihan, memang jujur ya. Puji Tuhan, dari situlah saya mendapatkan banyak pengalaman dan didikan dari Balai Besar Kementerian Pertanian. Nah, akhirnya kami membawa istilahnya melakukan dengan secara iman kami. Karena apa ya? Kalau di orang Kristen ya, Tuhan kan memberikan tugas kita menjadi lilin, menjadi terang. Nah, apa sih hidup kami sebagai pusat pelatihan? Apa yang kami bisa lakukan untuk masyarakat? Karena kami kan sering diutus oleh OPD untuk mengajar, yang notabene untuk ini Bu Niki, untuk pelatihan-pelatihan olahan pasca panen. Jadi memang tugas kami itu untuk membuat inovasi, ya, untuk membuat inovasi di mana misalkan daerah tertentu punya banyak bahan baku yang melimpah dan harganya itu murah. Nah, itu tugas kami untuk membantu mencarikan solusi sehingga kami bisa mempunyai olahan yang pakem sampai detail, sampai ke gramnya kami bagikan ke masyarakat. Nah, dari sanalah karena sering kali kami diutus, kemudian kami juga melakukan dengan iman, istilahnya kami melakukan pelatihan itu ya sebagai pelayanan kami. Makanya saya itu di Gereja Suwaru saya tidak mau menjadi majelis, Bu. Saya sudah izin, Bu Niki, karena saya maturnya gini ya, pernah ditukani sama Pak Pendeta, ya bukan ditukani nggih. Mbak Tutut lah kapan gitu. Terus akhirnya saya matur gini, Pak Pendeta, menjadi pelayan Tuhan Yesus kan tidak harus jadi majelis, gitu kan. Nanti siapa wargonya? Hanya itu aja sih saya. Oh, ini nakal ini gitu. Nah, akhirnya saya gini, enggak Bapak, saya kepingin pekerjaan kami itu pelayanan kami untuk Tuhan. Nah, dari sanalah akhirnya beliau mungkin terbuka. Dari situ akhirnya justru Pak Pendeta itu sering puji Tuhan, selalu memotivasi. Kalau saya cerita seperti ini akhirnya jadi nangis Uni. Kenapa? Karena luar biasa Pak Pendeta itu gini, Mbak Tutut ada di rumah nanti. Jam 7 saya sudah di rumah. Beliau jam 8 sudah di sini. Ngobrol, saya didoakan, itu sampai jam 12, jam 1 seperti itu seringnya. Jadi saya tidak hanya dari kekuatan saya pribadi, tapi Pak Pendeta juga ikut banyak campur tangan di dalam kehidupan kami, ya, di keluarga kami. Nah, itu mungkin salah satu awalnya saya untuk terjun di pelayanan di pusat pelatihan itu, Bu Niki. Jadi saya meneruskan pusat pelatihan yang sudah ada karena Bapak Ibu sudah usia, sudah sepuh, dan saya sendiri yang harus menggantikan beliau untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan ini. Jadi, kalau ini Mbak Tutut, kenapa sih kok kita harus enak kok Mbak? Jadi tua saja. Kalau begini, mengapa kok harus dibagikan pengetahuan itu?
Oh, apa ndak lebih baik untuk diri sendiri. Oh, nah gitu. Itu gimana? Itu banyak, ya, banyak yang mengatakan seperti itu. Nggak takut kah? Istilahnya kesaing apa gitu. Sebetulnya ini yang perlu banyak warga yang pirsa ya, istilahnya UMKM ya, yang banyak tidak pahamnya di sini. Padahal kalau kita melakukan benar-benar ya, kita melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang saya matur ini ya, itu berkahnya luar biasa. Beneran, itu puluhan orang yang sudah tanya seperti itu. Bahkan dulu ada dari DPMD Provinsi Jawa Timur itu saya diseret, masih pakai celemek, masih ngajar, penasaran gitu. Mbak Tutut, kenapa sih jenengan itu kok baginya seperti ini? Istilahnya saya baru ini nemukan istilahnya kok totalitas mengajarkan sampai detail gitu. Ya memang karena sudah berjanji sama Tuhan ya. Saya pribadi, karena saya sendiri sudah matur ke Pak Pendeta juga, karena saya ingin melayani itu lewat apa yang saya kerjakan. Makanya saya sendiri sama anak-anak tim kami, kamu tidak boleh pelit ilmu. Kalau bisa di saat kita berbagi, di saat mengajar, itu tadi orang yang kepingin bisa, istilahnya orang yang waktu itu menjadi peserta, mereka itu kan memang benar-benar kepingin bisa. Nah kalau bisa kita gak boleh bohong. Kalau memang itu 2 gram resepnya ya harus dikasihkan sesuai dengan apa yang kita punya. Supaya apa? Supaya orang itu tadi setelah ketemu dengan kami, orang itu pulang kondur sudah penuh, sudah mampu untuk usaha secara layak, dan dia punya usaha, punya produk yang layak jual. Itu sih misi kami. Itu yang menjadi kebahagiaan untuk pendamping, nggih. Dan akhirnya lah ini tadi, karena saya sering kali diutus untuk ngisi kemana-mana, apalagi di lingkup di Kabupaten Malang, akhirnya saya timbul beban, istilahnya bukan timbul ya, beban mental. Karena bebannya itu tadi kan banyak orang yang tanya, ya akhirnya pendampingan terus ini bagaimana ke depannya. Dari situ akhirnya kami lari ke dinas lagi untuk minta ini diapakno gitu, diapakan. Orang-orang yang sudah mulai usaha ini sudah mulai semangat, terus nggak adakah bantuan lagi dari pemerintah daerah untuk pendampingan. Kalau saya secara pribadi pendampingan kan tidak kuasa, istilahnya tidak leluasa. Nah dari sanalah akhirnya kami kerjasama dengan OPD-OPD untuk pendampingan legalitasnya, kemudian untuk perizinannya itu banyak. Nah kalau ini Mbak Tutut, mungkin ada kiat atau tips untuk UMKM untuk bisa mengakses kerjasama dengan pemerintah itu atau dengan lembaga-lembaga lain itu? Itu sebaiknya yang bagaimana? Oh, betul. Memang bukan kadang ya, banyak masyarakat itu yang belum tahu banyak. Sebetulnya pemerintah itu luar biasa, memberi fasilitas itu ke masyarakat itu sangat-sangat luar biasa banyak. Nah, kadangkala masyarakat itu takut ke dinas aja tuh takut. Betul. Makanya maka dari itu kami itu istilahnya membuat komunitas. Caranya membuat komunitas paguyuban supaya UMKM ini tadi bisa diwadahi. Dari sanalah akhirnya saudara kita UMKM itu tadi bisa ketemu dengan banyak teman yang sesama usaha. Meskipun itu tadi tidak harus sama produksi yang mereka produksi, iya. Tapi akhirnya dari situ, akhirnya secara otomatis itu akhirnya membuat jejaring mereka. Berbagi masalah, terus berbagi solusi. Iya. Sering kadang kan gini di grup ya, dibuatkan grup. Istilahnya pengiriman ke Kalimantan, di Kalimantan Timur yang paling murah apa kan? Di situ banyak orang, oh di sini gitu kan, akhirnya dengan hitungan detik kita itu sudah tahu. Kemudian beli plastik, beli foil di mana yang paling murah, di sini gitu.
alamatnya ini, nomor teleponnya ini. Jadi banyak sekali kemudahan. Kadangkala kalau orang yang sudah berjalan, jenengan apa produksinya? Ayo, suatu saat akhirnya, Bu, saya mau produksi jenengan ya, berapa kilo, 50 kilo, 40 kilo. Nah dari situ banyak berkah sebetulnya kalau kita ngumpul. Kita berkelompok membuat paguyuban. Iya, betul. Nggih. Jadi menambah ilmu mempercepat wawasan, kemudian otomatis omset juga bertambah. Tadi juga Mbak Tutut sempat cerita kalau misalnya suatu kali permintaan produksi kita tidak bisa memenuhi. Nah, teman-teman di sekitar kita sebetulnya juga itu bisa mensupport. Makanya kan sering kali banyak kita temui UMKM itu eman gitu loh, takut kesaing kalau ilmu caranya membuat keripik misalkan, membuat keripik pisang yang enak atau membuat keripik tempe yang enak renyah. Kadang kan eman kalau sudah ini nanti aku kesaing. Padahal sebetulnya tidak boleh seperti itu. Kenapa? Semakin banyak saudara kita yang bisa membuat keripik yang enak, semakin gampang kita tinggal cari peluang untuk pasar. Kita tinggal ngambil, kita kan hanya untung, nggak ada mikir rugi. Logika. Di saat kita permintaan banyak, kita sudah enak karena tinggal, Bu, Mbak, aku minta ya tanggal sekian ini ya disiapkan, misalkan 50 kilo, nanti dibagi aja. Kalau kalau kita sendiri 1 minggu 3 kintal nggak bakalan kelar. Tapi kalau dibagi dengan saudara kita yang lain, satu kita berbagi rezeki, ya celengan yang di atas lah istilahnya. Iya kan? Kapan sih kalau kita memberi uang ke mereka nggak bakalan kesampaian. Tapi dengan cara membagi rezeki yang seperti itu kan sudah bisa, istilahnya kita kan sudah bisa melakukan sesuatu hal yang kecil yang istilahnya itu bisa manfaat untuk orang lain. Jadi berkat untuk orang lain. Tadi saya sudah menyampaikan cukup banyak Mbak Tutut tentang masukan untuk UMKM GKJW secara khusus yang ada di mana saja gitu. Hal yang mungkin bisa disiapkan UMKM hari ini. Nopo kira-kira? Gini, kebetulan kalau GKJW itu kan banyaknya itu kan di pedesaan betul. Kalau saya lihat ini tuh kan kalau di kota itu sedikit, yang paling banyak itu malah tinggalnya itu di desa. Padahal bahan baku itu yang melimpah itu ya di desa, bukan di kota. Kalau di kota itu karena dibawa oleh pengepul dan harganya sudah berbeda. Jadi kalau kita mau usaha, itu yang paling menang itu ya orang desa. Kenapa? Karena bahan bakunya itu tidak kena pengepul, jadi langsung dari petaninya langsung dan harganya jauh lebih murah. Karena nggak kena ongkir. Nah, dari sana apa yang sebetulnya kalau kita hidup di desa, makanya dulu saya di Surabaya lama. Saya pulang kampung. Kenapa? Karena memang kepingin usaha sendiri, tapi memang tidak gampang ya, istilahnya dari kota kemudian pulang ke desa, kemudian mau usaha itu kan mengawali lagi, nol lagi. Tapi ya niat, semangat itu tadi. Kalau saya sering kali untuk mengajar ke orang-orang, memotivasi ya untuk membuka pola pikir. Kalau kita usaha itu jangan mikir uang modal besar. Kenapa? Kalau dikasih uang gede dulu bingung nanti. Iya, tapi kalau kita punya uang sedikit apa adanya, mempeng, akhirnya eman, sayang. Jadi lebih hati-hati. Kenapa? Karena kita kan uangnya cuma itu aja. Biar caranya ini nanti diputer. Dan bahan baku kan ada di kanan kiri kita lebih murah. Apa yang murah di lingkungan kita, di sekitar kita, misalkan di pagar ada beluntas, dibuat aja keripik. Keripik beluntas itu loh Mbak Niki, nun sewu 1 kilo 75.000. Belum pengemas, belum dikemas loh ya. Itu kalau harga partai segitu. Padahal beluntas di pinggir pagar, di pinggir tritis rumah. Kan daun singkong itu jadi
sudah bisa diolah jadi kayak dendeng, enak rasanya. Yang penting kemauannya aja yang besar, jangan modal duitnya yang besar. Yang penting kita ada kemauan, kemudian niat, sudah itu aja. Semangat. Padahal ayam lebih enak itu ya di desa, karena bahan baku melimpah di sana. Jadi kalau kita mau, biar caranya kita hidup layak, kerja keras, yang penting rajin, mau berinovasi. Karena jujur mawon di Kabupaten Malang itu memang terkenal dengan produk UMKM-nya, dan itu ternyata menjadi barometer di Provinsi Jawa Timur. Bahkan di luar pulau pun itu sering kali rawuhnya itu juga untuk UMKM itu di Malang. Makanya kami ini kan sering dari mana-mana, dari Sabang sampai Merauke tamunya. Dan kami sendiri kan ngajarnya juga, kebetulan kami ikutnya di Balai Besar wilayahnya Indonesia Tengah dan Timur ya, kami sampai ke Papua sana. Mereka tamunya datang ke sini, jadi kami menyiapkan kamar, menyiapkan tempat belajar supaya mereka bisa nyaman di kami. Seperti itu. Kalau sudah, kami datang ke sana untuk mendampingi seperti itu. Nah, itu kembali lagi dengan ibu-ibu warga, khususnya warga KJW, kita nggak boleh takut ya, seperti di firman Tuhan ya, burung aja yang terbang masih dipelihara. Iya, tapi kalau kita nggak usaha, ya nggak akan pernah bisa. Ya, kita harus menyamakan, istilahnya harus imbang antara ibadah dan bekerja. Kalau kita hanya ibadah saja, tidak bekerja juga nggak akan jadi berkat, nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita kerja terus tapi nggak ada ibadahnya juga garing nanti. Nggak jadi berkat juga. Ibadah itu dalam rangka menguatkan pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, anggap itu adalah ibadah kita ya. Mudah-mudahan. Makanya saya sendiri kalau mengajarkan membuat usaha, membuat produk, ya produk yang benar-benar yang baik, yang sehat. Karena itu salah satu dari ibadah kita. Siapa yang makan, siapa yang mau membeli produk kita, itu kan makan yang produk sehat. Mudah-mudahan siapa yang makan produk kita itu menjadi sehat, kan itu juga salah satu ibadah. Makanya kadang kan gini, di saat sudah punya produksi bingung nih pemasarannya. Betul ini gimana cara pemasarannya. Makanya kita nggak boleh takut masalah pemasaran. Yang penting kita punya produk yang enak, yang sehat, kalau bisa ya yang unik, yang kreatif memang. Nah, dari situ kan timbul orang itu keinginan beli, penasaran. Nah, dari sanalah kemudian kita juga harus terus ini loh Bu Niki, kalau untuk istilahnya produk yang bagus, dikemas juga yang bagus, supaya nanti bisa lebih punya nilai. Orang kalau kemasannya asal juga orang itu tadi nanti juga nggak tertarik, kurang menarik. Kalau nanti kemasan bagus, misalkan keripik singkong, banyak kan keripik singkong, tapi kalau di foil bagus, kemudian dikasih rasa-rasa ya akhirnya jadi orang itu tertarik. Inovasi. Betul. Nah, niki terakhir Mbak Tutut, tentang harapan. Niki Mbak Tutut sebagai warga jemaat juga kebetulan juga pelaku usaha. Tadi sempat diceritakan Mbak Tutut kalau didoakan oleh Pak Pendeta itu menyemangati, katanya, disemangati juga. Nah, kalau harapan Mbak Tutut untuk pelayanan gereja baik di Majelis Agung misalnya, atau mungkin di MD, atau mungkin di jemaat untuk para pelaku UMKM itu harapannya tes pundi? Ya kami bersyukur bersyukur karena di gereja juga ada kan banyak program pendampingan ke masyarakat, terutama ke UMKM juga. Bu Niki kan juga di Majelis Agung juga terus mengadakan kegiatan warga
Nah, kami juga bersyukur gitu nggih, di gereja GKJW ini terus mengupayakan sebetulnya nggih supaya warga GKJW ini terus berkembang. Nah, ini dari kita sendiri, tugas kita sebetulnya sebagai warga GKJW yang punya usaha, atau yang mau usaha. Ya harus semangat, kemudian harus punya produksi dan produksinya terus selalu berinovasi supaya usahanya terus berkembang dan bisa menjadi contoh, ya, tidak hanya menjadi contoh saja, tapi juga menjadi pelaku usaha yang baik, sehingga tidak hanya di GKJW saja, tetapi juga untuk bangsa dan negara sebetulnya, Bu Niki. Karena bagaimanapun juga UMKM yang maju itu kan membuat peluang usaha bagi orang lain. Jadi istilahnya membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa mengurangi istilahnya tingkat pengangguran. Nah, dari situlah mungkin bisa Betul. Terima salah kasih. satu kebanggaan sih Bu Niki, kalau misalkan di gereja jemaat GKJW mana yang usahanya bagus, kan otomatis kalau ada tamu pun juga gerejanya juga bangga, selalu istilahnya itu tadi, ayo kita juga punya warga yang punya usaha, bisa ditampilkan. Berarti niku wau nggih Mbak Tutut, selain warga yang kebetulan UMKM harus lebih semangat lagi. Betul. Menjalankan inovasi, berkomunitas, juga berjejaring dengan ragam peluang di sekitar kita, kemudian melihat sumber daya di sekitar kita itu juga menjadi hal yang baik dalam peningkatan ekonomi. Kemudian tadi yang terakhir Mbak Tutut saya catat adalah bagaimana gereja-gereja, jemaat, baik di majelis jemaat, majelis daerah, dan majelis agung juga mengarus utamakan UMKM gitu. Dalam berkegiatan harus mengutamakan produk warga untuk kemudian dapat diperkenalkan, kemudian juga dapat dikonsumsi bersama. Nggih, kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. Mbak Tutut untuk waktunya. Terima kasih. Di sela-sela banyak kesibukan dan kunjungan dari dinas, dan juga mungkin pelatihan yang harus dilakukan, sudah kerso berbagi dengan kami hari ini. Semoga kesaksian yang dibagikan hari ini juga menjadi semangat bagi para pelaku UMKM juga bersaksi secara khusus di bulan kesaksian pelayanan ini untuk membagikan kebaikan dan cinta Tuhan baik kepada diri maupun kepada sesama yang lain. Tuhan memberkati. Salam Patunggilan.